بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis pokok dalam Islam yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam karya beliau Al-Arba'in. Dan pada pertemuan yang terakhir telah kita bahas bersama hadis nomor 12, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak penting bagi dia. InsyaAllah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, beranjak ke hadis yang nomor 13, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu sahabat yang mulia. Beliau adalah salah satu orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau karenanya menjadi salah satu sahabat dengan riwayat hadis paling banyak. Dan beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang masyhur, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anak-anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Maka buah yang ditanam oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu berbuah 2 kali dalam setahun, ketika buah orang lain hanya berbuah atau pohon buahnya hanya berbuah 1 kali saja. Kemudian Anas bin Malik memiliki anak-anak yang sangat banyak. Bahkan dengan kedua tangan beliau menguburkan sekitar 125 orang. Dan mengenai doa Nabi Muhammad SAW ini, beliau mengatakan, saya telah melihat 2 dari 3 doa tersebut di dunia, dan saya sedang menunggu yang ketiga. Jadi yang pertama, doa tentang banyaknya harta sudah beliau rasakan. Doa tentang banyaknya anak-anak juga telah beliau rasakan, dan beliau tinggal menunggu satu lagi, yaitu doa dari Rasulullah SAW agar beliau bisa masuk surga, dan insyaAllah beliau akan mendapatkan itu juga. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah dan diberikan umur yang cukup panjang, radhiyallahu anhu wa ardah. Semoga Allah meridhai beliau. Dan dalam hadis ini beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian, tidaklah beriman seorang di antara kalian. Terjemah letterlocknya seperti ini, nanti kita akan tafsirkan apa arti iman yang dinafikan di sini. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini ditafsirkan oleh riwayat Ahmad yang bunyinya, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah seorang hamba mencapai hakikat iman sampai dia mencintai untuk manusia apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Sekali lagi, tidaklah seorang hamba mencapai hakikat iman. Tidaklah seorang hamba mencapai iman yang sesungguhnya sampai dia mencintai untuk orang lain, sampai dia mencintai untuk manusia apa yang dicintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan iman yang dinafikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dalam redaksi Al-Bukhari dan Muslim adalah kesempurnaan iman. Jadi hadis ini bisa kita tafsirkan dengan mengatakan, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi yang dinafikan adalah kesempurnaan iman, bukan pokok iman. Artinya, kalau sampai ada di antara kita yang belum sampai derajat ini, belum sampai tingkat ini, masih tidak mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, maka berarti orang tersebut tidak serta-merta menjadi kafir. Karena yang dinafikan bukan pokok iman. Yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Namun kesempurnaan iman yang dimaksud adalah kesempurnaan iman yang wajib. Sebagaimana dijelaskan, disebutkan dengan tegas oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dalam Fathul Qawiyyil Matin, Syarah Arba'in. Jadi yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Artinya kalau kita belum sampai derajat ini, kalau kita masih belum mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, maka berarti ada yang kurang dengan iman kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan berarti kita masih berdosa. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Kita wajib melakukan ini, adalah sebuah kewajiban dalam Islam. Kalau tidak, maka berkurang dari kita kesempurnaan iman yang wajib. Berarti kita masih kurang iman kita. Dan mencintai di sini adalah amalan hati. Jadi, yang wajib bagi kita adalah mengamalkan hal ini dalam hati kita, yaitu ketika kita mendapatkan kebaikan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, maka kita harus mencintai hal itu juga untuk saudara kita. Kita mengharapkan orang lain juga bisa merasakan kebaikan itu. Kita berharap orang lain juga bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Ini artinya adalah mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Bukan berarti kita harus memberikan apa yang kita miliki kepada mereka. Bukan itu yang menjadi kewajiban. Yang menjadi kewajiban kita adalah amalan hati. Bahwasanya ketika misalnya kita memiliki ilmu agama yang bermanfaat, maka kita berharap saudara kita yang lain juga bisa merasakan ilmu itu. Ketika kita mendapatkan sebuah nikmat duniawi, maka kita juga senang kalau seandainya saudara kita mendapatkan nikmat itu juga. Nah, ini adalah yang menjadi kewajiban kita. Tidak berarti kalau kita punya mobil berarti kita harus memberikannya kepada saudara kita.
Atau kalau kita punya uang yang banyak, kita harus membaginya dengan saudara kita. Itu baik, tapi itu bukan suatu kewajiban, dan itu bukan yang dimaksudkan oleh hadis ini. Jadi, yang penting adalah mengolah hati kita. Ya, ini adalah amalan hati. Kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Dan kita juga membenci untuk saudara kita apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Kita senang kalau dihormati, kita senang kalau dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain dan menghormati mereka. Kita tidak suka untuk dizalimi, tidak suka untuk direndahkan, maka kita tidak boleh pula untuk menzalimi dan merendahkan orang lain. Ini adalah makna dari hadis ini. Dan Nabi Muhammad SAW menafsirkan hadis yang agung ini dengan beberapa hadis yang lain. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Barang siapa yang ingin dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah dia menemui kematiannya. Hendaklah ajal menjemput dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia mendatangi manusia dengan cara yang dia suka kalau manusia mendatangi dia dengan cara itu. Jadi kalau kita ingin dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan ini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Ini adalah keberuntungan yang sejati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Maka barang siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia sungguh telah menang. Ini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Bagaimana caranya? Caranya, hendaklah kita mempertahankan iman kita sampai kita menjemput ajal, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap beriman kepada Allah dan hari akhir. Sampai akhir hayat kita pertahankan. Harus istiqamah di atas agama ini. Kemudian hendaklah kita mendatangi manusia dengan cara yang kita suka kalau orang-orang mendatangi kita dengan cara itu. Artinya, kita memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Sebagaimana kita suka kalau orang-orang memperlakukan kita dengan cara yang baik pula. Jadi kita bergauli manusia dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Kita perlakukan mereka sebagaimana atau dengan cara yang kita sukai kalau seandainya orang-orang itu memperlakukan kita dengan cara itu. Maka ini sesuai dengan apa yang disampaikan di depan. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita semuanya ingin diperlakukan dengan baik. Berarti manusia juga seperti itu, orang lain juga seperti itu. Maka hendaknya kita mencintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, hendaknya kita memperlakukan manusia dengan cara yang baik pula. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saya, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi." Wahai Abu Dzar, sungguh aku melihatmu lemah dan aku mencintai untuk diriku apa yang aku cintai untuk dirimu. Mohon maaf. Dan aku mencintai untuk dirimu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Wahai Abu Dzar, sungguh aku melihatmu adalah orang yang lemah. Maka aku mencintai untuk dirimu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Nasihat beliau sampaikan kepada Abu Dzar, beliau jelaskan. Kemudian beliau menyambung,
la ta'ammarunna 'ala itsnain. Wahai Abu Dzar, jangan sekali-kali engkau menjadi pemimpin untuk dua orang. Setiap orang punya kelebihan dan kelemahannya. Ada sebagian orang yang titik lemahnya adalah ketika menjadi pemimpin, ketika memegang jabatan. Sebagian orang kelemahannya bukan di tahta, tapi ketika berhadapan dengan harta. Sebagian orang lagi titik lemahnya adalah ketika berhadapan dengan yang ketiga, wanita, lawan jenis. Dan Nabi Muhammad SAW mengenal karakter sahabat-sahabat beliau. Beliau memahami kelebihan masing-masing dan juga memahami kekurangan masing-masing. Maka ini Masya Allah sebuah hadis yang berbicara tentang kelemahan Abu Dzar, tapi disampaikan oleh Abu Dzar. Beliau mengorbankan, bisa dikatakan kehormatan beliau. Karena beliau disebut sebagai orang yang lemah di sini, tapi beliau tetap menyampaikan hadis ini karena dalam hadis ini ada ilmu yang agung. Ada ilmu agama yang harus disampaikan, umat harus tahu ini. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW sedang mempraktikkan hadis yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, wahai Abu Dzar, sungguh aku melihatmu sebagai orang yang lemah, dan aku mencintai untuk dirimu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Maka jangan engkau menjadi pemimpin untuk dua orang, apalagi lebih. Dua orang saja beliau khawatirkan akan tidak amanah. Wala tawallayanna mala yatim. Kemudian jangan juga engkau mengurus harta anak yatim. Nah ini di sini Nabi Muhammad SAW melihat bahwasanya Abu Dzar bukan orang yang cakap untuk mengurus dua hal ini. Maka beliau melarang Abu Dzar untuk berurusan dengan dua hal ini. Tentunya di tengah lautan kebaikan, lautan kelebihan yang dimiliki oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Tapi di sini ada kelemahan Abu Dzar yang dideteksi oleh Rasulullah SAW, maka beliau memperingatkan Abu Dzar untuk tidak mengurusi dua hal ini sebagai pengamalan dari cinta kepada sesama muslim, cinta kepada sahabat beliau, sebagai implementasi dari bahwasanya beliau telah mencapai derajat iman yang sempurna, dan konsekuensinya adalah beliau mencintai untuk sahabat beliau apa yang beliau cintai untuk diri beliau sendiri. Beliau ingin selamat di akhirat, maka beliau ingin agar Abu Dzar juga selamat di akhirat dengan tidak mengurus dua hal ini. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kalau kita mendapati saudara kita ada kekurangan, ada kelemahan, maka hendaknya kita berusaha meluruskan, memperbaiki, membuat dia lebih baik lagi. Termasuk dengan mengingkari kesalahan dia jika dia salah. Kenapa? Karena kita tentunya juga ingin kalau saudara kita selamat di akhirat. Ingin hisab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak berat. Sebagaimana kita juga ingin seperti itu. Kita ingin selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin selamat di akhirat. Maka kalau kita mendapatkan saudara kita melakukan suatu kesalahan atau berada pada kondisi yang tidak baik, maka kita berusaha untuk menyelamatkan dia, menegur dia, menasihati dia. Ini termasuk juga poin pembahasan hadis ini. Hadis ini juga punya pesan tersirat. Kalau pesan tersuratnya adalah kita harus mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Pesan tersiratnya adalah kita harus membenci untuk saudara kita apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Jadi, kalau kita tidak suka untuk dizalimi, dihina, direndahkan, maka kita tidak boleh melakukan hal itu untuk saudara-saudara kita. Kita juga harus membenci hal itu untuk saudara kita. Jangan lakukan itu kepada saudara kita. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara untuk Muslim yang lain.
la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Janganlah dia menzaliminya, jangan dia merendahkannya, jangan dia menghinakannya. Ini semuanya dilarang. Dan ini selaras dengan hadis yang menjadi pembahasan kita hari ini. Kita semuanya tidak suka kalau kita diperlakukan dengan tiga hal tadi itu. Dizalimi, direndahkan, dihinakan. Kita nggak suka itu. Maka kita juga harus membenci hal itu untuk saudara kita. Nggak boleh kita melakukan hal itu untuk saudara kita sesama muslim. Juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, idzan li bizzina." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Subhanallah. Ya. Beliau jujur. Beliau tidak bisa menyembunyikan gelora muda beliau. Memang anak muda itu sedang kuat-kuatnya syahwatnya. Syahwatnya sedang kuat-kuatnya. Makanya kalau ada anak muda yang bisa mengontrol syahwatnya, bisa memenangkan iman di atas syahwatnya, bisa memenangkan akal sehat di atas syahwatnya, itu adalah sebuah prestasi yang kemudian orang yang melakukan itu dipuji oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, wa syabun nasha'a fi ta'atillah. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Pemuda yang bisa menaklukkan syahwatnya. Pemuda yang bisa mengalahkan syahwatnya dengan kuatnya iman dan akal sehat. Nah, pemuda ini terus terang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, minta izin ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Maka para sahabat marah, mengingkari dia dengan keras. Tapi Nabi Muhammad SAW melarang mereka untuk menyikapi sahabat ini dengan keras. Tapi beliau mengajak pemuda ini untuk diskusi. Dia katakan, atardhahu li ummik. Apakah engkau rela ibumu dizinai oleh orang lain? Maka dia mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Dan orang-orang juga tidak rela kalau ibu mereka dizinai. Terus kemudian bertanya lagi, apakah engkau rela hal ini terjadi pada anakmu, pada anak perempuanmu? Maka lagi-lagi sahabat ini mengatakan, tidak wahai Rasulullah, aku tidak rela kalau putriku dizinai, dan tidak ada seorang pun yang rela kalau putrinya dizinai. Apakah engkau rela ini terjadi pada saudarimu? Ditambah lagi, apakah engkau rela jika hal ini terjadi pada bibimu, ammah dan khalah? Dan semuanya dijawab oleh pemuda ini dengan mengatakan, tidak wahai Rasulullah, aku tidak rela kalau itu terjadi pada saudariku, bibiku, dan orang-orang juga tidak rela kalau itu terjadi pada keluarga mereka. Di sini beliau, Nabi Muhammad SAW, mengajak pemuda ini untuk menyempurnakan imannya. Beliau mengajak pemuda ini untuk mengamalkan sebuah tanda iman yang sempurna, yaitu mencintai untuk saudara kita sesama muslim apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, dan membenci untuk saudara kita sesama muslim apa yang kita benci untuk saudara kita sendiri. Kalau kita tidak rela zina itu terjadi pada ibu kita, putri kita, saudari kita, bibi kita, maka bagaimana kita rela hal tersebut terjadi pada ibunya orang lain, putrinya orang lain, saudari orang lain, bibinya orang lain. Dan tidak ada wanita di dunia ini kecuali mereka adalah memiliki salah satu sifat itu. Apakah itu ibunya teman kita, atau dia adalah putri dari salah seorang muslim, atau dia adalah saudari dari
muslim nun jauh di sana, dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak rela itu terjadi pada keluarga kita, maka kita juga tidak boleh rela hal itu terjadi pada orang lain. Kita harus hindari itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memegang pemuda ini dan mendoakannya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik dalam kehidupannya. Nah, kalau sampai kita tidak mempraktikkan hal ini, maka konsekuensinya adalah kita masih berdosa. Kita masih belum memiliki kesempurnaan iman yang wajib. Masih ada yang banyak kita perbaiki dalam kehidupan kita. Dan juga celaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Wail adalah lembah di Jahannam. Menurut penafsiran yang lain, dia adalah celaka. Untuk siapa? Untuk mutaffifin, ya, orang-orang yang mengurangi. Apa maksudnya mengurangi? Ditafsirkan dalam ayat yang selanjutnya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka adalah orang-orang yang kalau orang lain menakar untuk dia, mereka adalah orang-orang yang kalau orang lain menakar untuk mereka, mereka ingin sempurna, mereka ingin diberikan haknya secara sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau giliran mereka yang menakar atau mereka yang menimbang, maka mereka mengurangi. Jadi kalau berbicara tentang hak, mereka kuat menuntut. Harus penuh, harus lengkap. Nggak boleh dikurangi. Tapi ketika berbicara tentang kewajiban, mereka seenaknya sendiri. Timbangan mereka kurangi. Takaran tidak mereka penuhi. Hati-hati kalau kita seperti itu. Berarti kita belum mewujudkan sifat mukmin yang tadi itu. Mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Dan membenci untuk mereka apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Tentunya saat kita belanja, kita ingin timbangan kita dipenuhi. Kalau perlu dihangatkan, ditambah. Maka kalau demikian, itu yang harus kita keluarkan kalau saat kita menjual, saat kita menjadi yang menimbang atau menakar. Sebaliknya, kita juga membenci kalau saat kita berbelanja, timbangan kita dikurangi, takaran kita dikurangi. Maka kita tidak boleh melakukan hal itu kepada orang lain. Maka ayat ini senada dan selaras dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki praktek atau teladan sebagai wujud pengamalan untuk hadis yang agung ini. Di antaranya adalah yang dipraktikkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau mengatakan, barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran yang segar sebagaimana saat diturunkan, hendaknya dia mendengarkannya dari Ibnu Ummi Abd. Siapa itu Ibnu Ummi Abd? Dia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka hari itu juga, malam itu juga, Umar bin Khattab datang kepada Abdullah bin Mas'ud, mendatangi rumah beliau. Kemudian di malam yang sudah cukup larut itu, Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang keperluan Umar bin Khattab. Maka beliau mengatakan, tidak ada apa-apa, tapi beliau hanya ingin menyampaikan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Aku mendengar tadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis demikian. Barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran yang segar sebagaimana saat diturunkan, maka hendaklah dia mendengarkannya dari Ibnu Ummi Abd. Itu yang ingin aku sampaikan, wahai Abdullah. Maka
Abdullah bin Mas'ud berterima kasih kepada Umar bin Khattab. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya hal yang mungkin kita anggap sepele, hanya sekedar memasukkan kegembiraan kepada seorang muslim. Mungkin kalau kita, sebagian besar kita akan berpikir besok sajalah kalau ketemu. Ini kan sesuatu yang tidak harus disampaikan malam ini juga. Masih bisa besok, masih bisa lain kali saat bertemu. Tapi tidak seperti itu para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat utama Nabi Muhammad SAW seperti Umar bin Khattab ini selalu menyegerakan kebaikan. Ingin segera menyampaikan kabar gembira ini kepada saudaranya. Tentunya kita juga gembira kalau seandainya tiba-tiba ada orang yang datang malam-malam kemudian menyampaikan kabar gembira seperti ini. Masya Allah, pujian dari Rasulullah SAW. Umar juga senang seperti itu tentunya. Maka beliau tanpa menunggu esok-esok, tanpa taswif, saufa. Malam itu juga beliau berangkat ke rumah Abdullah bin Mas'ud, menyampaikan kabar gembira ini. Karena beliau mencintai untuk saudara beliau, Abdullah bin Mas'ud, apa yang beliau cintai untuk diri beliau sendiri. Dan akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengucapkan terima kasih kepada Umar bin Khattab, tapi juga menyampaikan bahwasanya Umar bin Khattab bukan orang yang pertama menyampaikan kabar ini. Tapi tadi sudah ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mendahului Umar bin Khattab untuk menyampaikan kabar gembira ini. Subhanallah. Lihatlah bagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Termasuk dalam perkara yang mungkin kita menganggapnya sepele. Kita menganggapnya itu bukan sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ternyata sudah selangkah lebih maju daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hal apa? Dalam hal menyampaikan kabar gembira untuk sesama muslim. Ya, mencintai untuk mereka apa yang beliau cintai untuk diri beliau sendiri. Makanya ketika berbicara tentang rahasia sukses Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Bakar bin Abdullah Al-Muzani pernah mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala shalah, walakin bi syai'in waqara fi qalbi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengalahkan kalian dengan banyaknya salat atau banyaknya puasa, tapi dengan sesuatu yang teguh di hatinya. Jadi, kalau kita melihat sirahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau banyak salat, banyak puasa, banyak ibadah yang lain, termasuk ibadah-ibadah sosial. Tapi kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, bukan itu rahasianya. Rahasia utamanya adalah sesuatu yang teguh di hati, yaitu amalan-amalan hati. Iman yang kuat, ya, tawakal yang tinggi, termasuk juga cinta ini. Cinta adalah amalan hati. Mencintai untuk sesama muslim apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Beliau mencintai untuk sesama muslim apa yang beliau cintai untuk diri beliau sendiri. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Teladan kita semuanya, dan selainnya kita meneladani beliau dalam hal ini juga. Juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Sungguh sebuah teladan yang sangat agung. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan pernah mengatakan, "Inni la amurru 'ala al-ayati min kitabillah." Sungguh saya kadang-kadang melewati suatu ayat dari kitabullah, dari Al-Quran. Fa'awaddu anna an-nasa kullahum ya'lamuna minha ma a'lam. Maka aku ingin orang-orang semuanya juga mengetahui dari ayat itu apa yang aku ketahui. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sedang berbicara tentang nikmat Allah dan anugerah beliau dan anugerah dia atas beliau, yaitu berupa pemahaman Al-Quran. Ini adalah orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Abdullah bin Abbas pemahaman agama, fikih. Ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Maka jadilah Abdullah bin Abbas sebagai turjuman Al-Quran, penafsir Al-Quran yang handal. Bahkan di usia beliau yang masih sangat belia. Dan kita mengetahui yang namanya ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, pemahaman Al-Quran yang benar. Faedah-faedah yang kita petik dari setiap ayat-ayat Al-Quran itu memiliki keindahan yang luar biasa. Lebih indah daripada mutiara-mutiara yang kita petik dari cabang ilmu agama yang lain. Maka ketika Abdullah bin Abbas ini merasakan nikmat yang luar biasa dari tafsir Al-Quran, dari pemahaman Al-Quran, beliau ingin agar seluruh umat Islam juga memiliki itu juga. Beliau ingin agar umat Islam juga memiliki pemahaman yang baik terhadap Al-Quran. Jadi, beliau tidak ingin menguasai tafsir Al-Quran ini sendiri. Tapi beliau ingin juga orang lain merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena beliau mencintai untuk umat Islam apa yang beliau cintai untuk diri beliau sendiri. Makanya kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, jadi hati kita, hasad di hati kita itu mendorong kita untuk terus menjadi orang yang nomor satu dalam suatu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kecenderungan jiwa kita untuk tampil beda, untuk menjadi yang nomor satu, itu nafsu kita mendorong kita untuk selalu seperti itu. Hasad yang ada di hati kita mendorong kita untuk agar nikmat ini menjadi milik kita saja. Orang lain nggak usah memiliki nikmat ini. Sekali lagi dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Tapi iman yang tinggi, takwa yang kuat, mengajak kita sebaliknya. Iman yang tinggi dan takwa yang mumpuni mendorong pemiliknya untuk memiliki sifat, iya, saya ingin kebaikan, saya ingin memiliki ilmu yang tinggi, saya ingin memiliki harta yang banyak. Tapi tidak sendiri, saya juga berharap orang lain memiliki ilmu itu juga. Saya berharap orang lain memiliki nikmat dunia itu juga. Enak jadi. Jadi dorongan hasad, karena dikatakan oleh para ulama, hasad itu ada dalam hati setiap anak Adam. Tapi orang yang mulia menutupinya, dan orang yang hina akan menunjukkannya. Jadi benih-benih hasad, ya, benih-benih keinginan agar kita menjadi yang terbaik, menjadi yang nomor satu. Orang lain gak usah menyamai kita, apalagi lebih dari kita. Itu ada dalam hati kita, tapi kita bisa tutupi itu. Kita bisa memenangkan iman dan takwa di atas hasad itu. Yaitu bagaimana caranya? Caranya dengan mengamalkan hadis Anas bin Malik yang agung ini. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi, kita bersyukur atas nikmat Allah berupa ilmu agama yang baik, pemahaman agama yang baik. Juga bersyukur atas nikmat dunia. Kita mungkin dapat rezeki berupa rumah yang megah, ya, mobil yang mewah, atau kendaraan yang pantas untuk kita. Maka alangkah baiknya kalau kita juga mengharapkan orang lain bisa mendapatkan ilmu agama itu. Orang lain juga bisa mendapatkan rumah, mobil, atau tunggangan itu. Nah, berupa amalan hati. Jadi kita nggak menutup diri, sudah, biarkan saya yang nomor satu. Jangan ada yang menyamai saya. Tapi nggak, ayo. Semuanya sama-sama memiliki ilmu agama ini. Saya juga berharap, ayo, kalian juga memiliki nikmat dunia ini. Nah, inilah yang diinginkan oleh Islam. Islam ingin kita maju dalam urusan akhirat. Islam ingin kita juga mendapatkan bagian dunia kita. Tanpa harus takut kalau orang lain menyertai kita dalam nikmat itu.
Atau bahkan kalau mereka lebih baik dari kita dalam nikmat-nikmat itu. Kita nggak usah takut, kita nggak usah merasa sedih dengan itu semuanya. Tapi hendaknya kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, dan membenci untuk mereka apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, yang menjadi kewajiban adalah amalan hati ini. Dan itu mudah insya Allah. Makanya hal ini menjadi kewajiban dalam agama kita. Artinya kalau kita belum memiliki sifat ini, kita masih berdosa. Kita masih belum memiliki kesempurnaan iman yang wajib. Ya, jadi ada yang kurang dengan iman kita. Maka agama kita mewajibkannya karena adalah sesuatu yang kita bisa untuk melakukannya, karena yang dituntut bukan kita mengajarkan setiap ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Bukan memberikan mobil yang kita miliki, berbagi rumah yang kita miliki, bukan itu yang diharapkan. Kalau itu berat tentunya. Yang menjadi kewajiban kita adalah mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Dan membenci untuk mereka apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Jadi ini adalah prakteknya para sahabat. Dari Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Abbas. Ada juga teladan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau disebutkan pernah mengatakan, "Waddittu anna an-nasa ta'allamu hadzal 'ilm wa lam yunsab ilayya minhu syai'." Aku berharap, ya, aku senang kalau orang-orang juga mempelajari ilmu ini. Kemudian aku juga berharap bahwasanya tidak ada sedikit pun dari ilmu ini yang dinisbatkan kepada saya. Maksud beliau adalah beliau ingin manusia juga mempelajari agama Allah dan memiliki pemahaman agama yang dalam seperti beliau. Kita mengetahui Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah salah satu ulama dunia. Maksudnya salah satu ulama kaliber dunia. Bukan hanya untuk era dan abad beliau, tapi ini juga kaliber sepanjang zaman. Beliau adalah mentari di antara para ulama yang lain. Beliau adalah ulama yang sulit dicari padanannya dalam level dan kemampuan. Semua orang mengakui itu. Maka kita bisa bayangkan betapa bersyukurnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka beliau tidak lantas kemudian ingin, ya sudah ini buat saya saja. Tidak, tapi beliau juga berharap orang lain bisa mencapai titik ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Karena itu adalah tanda bahwasanya Allah mencintai seorang hamba. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan jadikan dia paham dalam urusan agama. Maka ketika beliau bersyukur atas nikmat bisa belajar agama, atas nikmat diberikan pemahaman agama yang luas dan dalam, beliau berharap orang lain, umat Islam semuanya juga ikut bisa merasakan nikmat ini. Paling tidak bisa mempelajari agama ini. Syukur kalau mereka juga akhirnya bisa memiliki pemahaman agama yang luas dan dalam seperti beliau. Dan di paruh yang kedua ucapan beliau menunjukkan keutamaan beliau yang lain, yaitu keikhlasan beliau. Beliau tidak ingin disebut-sebut dengan cerita Syafi'i itu begini, Syafi'i mengatakan begini, Syafi'i telah menemukan ini, Syafi'i telah membuat kaidah-kaidah seperti ini. Beliau ingin orang-orang mengambil ilmu dari beliau sehingga beliau mendapatkan pahalanya, tapi beliau tidak ingin ilmu ini akhirnya dinisbatkan kepada beliau. Dikatakan, oh ini pendapatnya Syafi'i, ini adalah perkataannya Syafi'i, ini yang mengajari kami adalah Syafi'i. Beliau nggak ingin itu. Jadi beliau nggak ingin disebut. Beliau ingin dapat pahalanya tanpa harus disebut-sebut. Maka ini adalah tawadhu dari beliau. Ini adalah ikhlas dari beliau. Sebuah praktek pengamalan yang membuat kita kadang-kadang terpekur, subhanallah. Kita teringat ya, betapa masih jauhnya kita dari akhlak tinggi yang dimiliki oleh
Al-Imam Syafi'i ini. Ya, ini adalah beberapa contoh yang diberikan oleh, yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ini juga saya tambahkan beberapa athar atau beberapa hadis yang sesuai dengan pembahasan kita. Intinya, Islam ingin dari kita untuk mencintai untuk saudara-saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, dan membenci untuk mereka apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang saatnya kita bertanya, apakah kita sudah sampai pada level itu? Apakah kita sudah sampai pada derajat itu atau belum? Kita harus introspeksi. Kenapa? Karena kalau kita belum sampai pada level itu, berarti masih ada yang kurang dengan iman kita. Kita masih belum memiliki kesempurnaan iman yang wajib. Artinya kita masih kurang, masih salah, masih berdosa. Dan tadi sudah kami jelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah amalan hati kita, yaitu mengolah hati, memasang hati kita bahwasanya saat kita mendapatkan suatu nikmat, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat, ya, kita juga berharap orang lain bisa mendapatkan nikmat itu juga. Dan ini sebenarnya relatif mudah. Dan itu yang menjadi kewajiban. Tapi barangkali belum semua kita sampai pada level itu. Maka kalau kita belum sampai pada tingkat itu, hendaknya kita mawas diri kita, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri kita. Mungkin sebagian kita baru mengetahui hukum ini sekarang. Ketika mendengar penjelasan tentang hadis ini, apa yang dimaksud dengan iman yang dinafikan. Barangkali sebagian kita baru paham sekarang, oh ternyata ini adalah sebuah kewajiban dalam agama kita. Mungkin sebagian kita sudah sering mendengar tentang hadis ini, tapi barangkali mendengarnya secara sekilas, tidak mengupas hadis ini dengan lebih luas. Maka wajar kalau seandainya ada sebagian dari kita yang mungkin belum menyadari pentingnya hal ini, dan bahwasanya akhlak yang satu ini adalah sebuah akhlak yang wajib untuk dimiliki oleh seorang muslim. Tapi bahkan para sahabat Rasulullah SAW pun sebagian mereka tidak mengetahui hukum-hukum seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, tidak boleh seperti itu. Hatta akuna ahabba ilaika min waladika wa waladika wan nasi ajma'in. Sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari anak-anakmu, dari kedua orang tuamu, dan dari manusia semuanya. Termasuk dari dirimu sendiri, wahai Umar bin Khattab. Maksud beliau adalah penjelasan beliau di hadis yang lain, yaitu sabda beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada anak-anaknya, kedua orang tuanya, dan manusia semuanya. Sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari yang redaksinya mirip dengan hadis Anas bin Malik yang sedang menjadi pembahasan kita hari ini. Iman apa yang dinafikan dalam kedua hadis ini? Yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Bukan pokok iman, bukan kesempurnaan iman yang sunnah, tapi kesempurnaan iman yang wajib. Jadi,
Mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta kita kepada siapapun dan kepada apapun adalah sebuah kewajiban agama. Apa artinya kewajiban? Kalau kita belum sampai level itu, kita masih berdosa. Berarti Umar bin Khattab berdosa. Betul, iya. Umar bin Khattab salah dalam poin ini. Ketika beliau mengatakan, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Artinya Umar masih mencintai diri beliau sendiri lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau ditegur oleh Rasulullah SAW. Wahai Umar, tidak boleh begitu. Sampai engkau menjadikan aku lebih dicintai daripada segalanya. Jadi Umar bin Khattab belum mengetahui hukum ini. Masya Allah, ya, seorang sahabat senior, seorang sahabat utama, tidak mengetahui sebuah kewajiban dalam Islam. Wajar. Karena memang tidak ada yang menguasai seluruh agama Islam, seluruh ilmu agama Islam, kecuali hanya Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat senior juga kadang-kadang luput dari mereka sebagian ilmu agama. Tidak masalah, orang nggak tahu. Orang baru tahu, tidak ada masalah. Tapi lihat bagaimana sikap Umar bin Khattab ketika mendapatkan teguran ini. Saat itu juga beliau mengatakan, Al-ana ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, termasuk dari diriku sendiri. Jadi begitu Umar bin Khattab tahu bahwasanya ini adalah sebuah kewajiban agama, beliau segera perbaiki diri. Beliau segera olah hati beliau untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun dan kepada apapun. Maka itu juga yang harus menjadi sikap kita, meneladani Umar bin Khattab dalam hal ini. Kalau sampai ada di antara kita yang belum mencapai level yang diminta tadi itu, yaitu apa? Level mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, dan membenci untuk mereka apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Kalau kita belum sampai level itu, berarti kita masih kurang. Kita masih belum memiliki kesempurnaan iman yang wajib. Dan berarti kita masih berdosa. Maka hendaknya kita olah hati kita sekarang, kita perbaiki, kita bereskan. Kemudian kita olah hati kita untuk mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Dan membenci untuk mereka apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Kalau kita mendapatkan sebuah nikmat akhirat, misalnya kita diberikan taufik untuk bisa sholat subuh berjamaah, itu nikmat yang luar biasa. Maka hendaknya kita camkan dalam diri kita, hendaknya kita juga mencintai hal tersebut untuk orang lain. Tentunya kita merasa sudah menggugurkan kewajiban, kita merasakan ketenangan jiwa setelah menjalankan ibadah tersebut. Maka ayo, kita inginkan hal itu juga terjadi pada saudara-saudara kita, terutama keluarga kita. Maka kita ajak mereka, ayo kita ke masjid sama-sama. Yang masih bangun kesiangan, kita bangunkan, kita ajak ke masjid. Itu adalah pengamalan dari hadis ini. Atau kalau kita diberikan nikmat dunia, mendapat bonus dari pekerjaan, menang tender, mendapatkan kendaraan baru yang lebih baik, tempat tinggal baru yang lebih baik, lunas cicilan, dan lain sebagainya. Camkan dalam hati kita juga harus mencintai hal tersebut untuk saudara kita. Ya sekali lagi, bukan harus berbagi rumah, mobil, gaji, dan lain sebagainya, tapi mengolah hati, amalan hati yang menjadi kewajiban kita. Mencintai untuk seluruh umat Islam apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Ya, dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, bahwasanya Islam menuntut kita untuk mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, dan membenci untuk mereka apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Yang selanjutnya, bahwasanya iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman yang wajib.
bukan pokok iman, bukan kesempurnaan iman yang sunnah, tapi dia adalah kesempurnaan iman yang wajib. Artinya kalau kita belum sampai level ini, berarti masih ada yang kurang dengan iman kita, dan kita masih berdosa. Selanjutnya bahwasanya yang dimaksud sebagai kewajiban di sini adalah amalan hati, yaitu mencintai untuk umat Islam apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, dan membenci untuk mereka apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Bukan berarti harus berbagi kenikmatan yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya bahwasanya iman umat Islam itu bertingkat-tingkat. Iman kita tidak sama dengan imamnya Abu Bakar Siddiq atau Umar bin Khattab, atau apalagi imannya Rasulullah SAW. Iman itu bertingkat-tingkat, dan iman itu juga bertambah dan berkurang, bertambah dengan kebaikan dan berkurang dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau kita merasa belum sampai level itu, yaitu mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, maka kita harus mawas diri, introspeksi, istighfar, dan memperbaiki diri dengan mengolah hati kita bahwasanya dalam setiap nikmat yang Allah berikan, kita harus berharap orang lain juga mendapatkan kebaikan seperti yang sudah kita rasakan itu. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah taala yang telah memberikan syarah dan penjelasan yang begitu sangat dalam dan faedah-faedah yang sangat banyak kita simak bersama dan pelajari di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV untuk bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan pembahasan sore hari ini di line telepon. Kami sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Bapak dengan siapa di mana, Pak? Bapak Taufik di Jonggol ya. Pak Taufik, silahkan pertanyaannya. Ya, ini menyangkut hubungan cinta mencintai Nah, Rasulullah dalam ayat At-Taubah 24 nih akan ada ayat terakhir dalam terjemahannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah, penjelasannya seperti apa barangkali? Mudah-mudahan saya dapat manfaat dari penjelasan Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Taufik di Jonggol terkait dengan tafsir dari ayat surat Taubah ayat 24. Kita akan simak jawabannya. Kepada Ustaz silahkan. Apa yang disebut oleh Bapak penanya dari Jonggol adalah sebuah ayat yang memiliki hubungan erat dengan pembahasan kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih." Ya, katakanlah, kalau seandainya orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, ya, kemudian, maaf, ada beberapa potong yang masih belum saya sebut ya, saya ulangi sekali lagi. Ayat adalah Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Ya, yang artinya, katakanlah wahai Rasulullah, kalau seandainya orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian miliki, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya,
serta tempat tinggal yang kalian cintai, itu lebih kalian senangi, lebih kalian cintai, lebih dicintai oleh kalian daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah datang dengan perkaranya. Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, yang dimaksud dengan bi amrihi di sini adalah Allah datang dengan azabnya. Ya, kita disuruh menunggu sampai Allah datang dengan azabnya. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya apa? Artinya kalau kita masih mendahulukan semua hal tadi itu, termasuk orang tua kita, anak-anak yang paling kita cintai, di atas Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka berarti kita masih fasik, kita masih dosa. Ini para ahli tafsir menafsirkan seperti itu. Jadi kita diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang satu ini, yaitu apa? Mendahulukan cinta kepada orang tua, anak-anak, saudara, pasangan, keluarga, ya, harta, perdagangan, kemudian tempat tinggal yang kita cintai. Menjadikan itu semuanya lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini yang saya ketahui dari penafsiran para ulama, yang mereka menjadikan ayat ini sebagai penegas, sebagai penafsir juga, karena Al-Quran dan hadis saling menafsirkan. Jadi yang dinafikan dalam hadis yang menjadi pembahasan kita hari ini juga hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihim min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Artinya kalau kita belum sampai pada level itu, berarti kita masih salah dan berdosa. Bahkan di ayat ini disebutkan kita masih menjadi orang-orang yang fasik. Apa artinya fasik? Fasik keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Taufik Tijongkol. Semoga ini menjadi pencerahan bagi Bapak dan bagi kita semua. Alhamdulillah. Dan kita berikan yang kesempatan yang kedua di line telepon. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Hamba Allah di Padang. Ahlan, silahkan pertanyaannya. Dari Hamba Allah di Padang. Nah, ini Ustaz. Nah. Bertanya masalah puasa. Puasa apakah yang dilakukan di bulan Sya'ban ini, Ustaz? Baik, Masya Allah. Nah, Itu saja umum pertanyaannya. itu aja udah. Baik, jazakillah khairan. Kita akan simak jawabannya. Barakallahu fiik. Naam. Baik, silakan Ustaz. Maksud Ibu bulan Rajab ya, Bu ya? Nah, Ustaz. Ya, kalau yang dimaksud adalah bulan Rajab ya, maka bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Kemudian Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum, ya. Wa minha arba'atun hurum. Nah, wa minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan dalam kitab Allah pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram, maka jangan kalian mendolimi diri kalian dalam bulan-bulan ini. Dan ditafsirkan oleh hadis Rasulullah SAW bahwasanya 4 bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ya. Jadi ada 3 yang nyambung, ya. Thalathun sardun wa wahidun fard. Ada 3 yang nyambung, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan yang terpisah adalah bulan Rajab.
Ya, jadi bulan Rajab adalah termasuk bulan haram, ya, dan dalam sebuah hadis sahih Nabi Muhammad SAW ya menyebutkan bahwasanya salah satu yang dianjurkan dalam agama kita adalah berpuasa pada bulan-bulan yang haram, ya, berpuasa pada bulan-bulan yang haram. Jadi bulan haram itu dianjurkan kita memperbanyak kebaikan di dalamnya, dan kita dilarang untuk berbuat dosa di dalamnya. Dan termasuk kebaikan adalah berpuasa, yaitu berpuasa sunnah, ya, atau berpuasa wajib bagi yang punya kewajiban untuk puasa wajib pada bulan Rajab ini, misalnya yang punya tanggungan puasa dan belum diqadha. Itu kalau yang dimaksud adalah bulan Rajab, ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah bulan Sya'ban sebagaimana yang disebutkan oleh ibu tadi, ya, maka bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah SAW memperbanyak puasa. Dan beliau tidak diketahui berpuasa sunnah sebanyak puasa beliau pada bulan Sya'ban. Maka bagi umat Islam disunahkan untuk berbanyak puasa juga di bulan Sya'ban sebagaimana Nabi Muhammad SAW berpuasa pada bulan ini. Ya. Sampai dikatakan bahwasanya beliau berpuasa sebulan penuh kecuali hanya sedikit yang tidak beliau puasai. Jadi mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban Nabi Muhammad SAW berpuasa. Dan itu dijelaskan oleh para ulama sebagai bentuk pemanasan, persiapan beliau untuk menghadapi bulan Ramadan, di mana beliau diwajibkan bersama umat Islam untuk berpuasa 1 bulan penuh. Maka Nabi Muhammad SAW bersiap, ya, dari sejak Rajab sudah banyak berpuasa. Bulan Sya'ban lebih banyak lagi. Bulan Ramadan full, ya. Dan hikmahnya adalah kalau kita sudah bersiap dari sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya, maka di bulan Ramadan mesin ibadah kita sudah panas. Sehingga bulan Ramadan yang merupakan puncak musim ibadah sepanjang tahun, kalau kita sudah terbiasa untuk pemanasan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, maka insya Allah kita akan bisa memacu mesin ibadah kita dengan kencang. Karena dia sudah panas, sudah ada pemanasan sejak bulan Sya'ban dan bulan Rajab, ya. Sehingga kita bisa berpacu lebih kencang dengan berbagai ibadah dan kebaikan selama bulan Ramadan nanti. Ya, demikian, Allahu a'lam. Nah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar kita, ibu yang berada di Padang, semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban yang sangat jelas dari Ustadz bagi pendengar yang juga bertanya melalui pesan singkat. Jazakumullah khairan. Kami berikan kesempatan yang ketiga sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Syamsul di Lampung. Pak Syamsul, ahlan. Silakan Pak, pertanyaannya. Mohon maaf, ini baru buka roja. Nah, Masya Allah, ahlan Pak. Mau tanya, Nah. ada Ustadz yang menjelaskan bahwa yang puasa di hari pertama bulan Rajab itu sama dengan puasa 1 tahun. Di hari pertama bulan Rajab, Iya. sama dengan senilai puasa 1 tahun ya Pak? Iya. Baik. Apa itu hadisnya sahih atau gimana? Masya Allah. Terus katanya sampai 27 itu puasa sama dengan 60 tahun. Sampai hari ke-27 maksudnya Pak? Iya. Sama dengan 60 tahun. Hadisnya sahih ya Ustaz. Baik Pak. Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Syamsul di Lampung. Barakallah fi. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Untuk mengetahui keutamaan khusus, ya, puasa pada bulan tertentu atau pada tanggal tertentu, pada hari tertentu, ya, ini kita harus memiliki dalil yang kuat, dalil yang sahih dari Rasulullah SAW, ya, dan apa yang tersebar di kalangan umat Islam, ya, hari-hari ini, ya, diviralkan, ya, dalam media sosial dan yang lain, ya. Ini adalah dalil-dalil yang sepengetahuan saya tidak valid, ya. Tidak valid. Dan keutamaan puasa pada bulan Rajab itu jelas karena dia adalah bagian dari bulan haram, ya. Maka disitulah keutamaan puasa pada bulan Rajab. Jadi kita dianjurkan untuk berpuasa, memperbanyak puasa pada bulan Rajab karena bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Dan bulan haram itu adalah waktu di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan menahan diri dari maksiat. Jadi ini mencakup bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Dzulhijjah,
dan juga bulan Dzulqa'dah. Semuanya memiliki hukum yang sama. Adapun hadis-hadis yang membahas secara lebih detail tentang satu puasa seperti 60 tahun sampai sekian tahun, ya, maka saya tidak mengetahui kalau hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih, tapi justru itu adalah hadis-hadis yang lemah, yang tidak layak untuk dijadikan landasan dalam beramal. Ya, demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz, barakallahu fiik. Demikian Pak Syamsul atas jawaban yang disampaikan Ustaz, dan ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Jazakumullah khairan. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita. Baik Ustaz, mohon kiatnya bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang sama disampaikan dengan redaksi yang berbeda. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta di tengah fitnah dunia yang begitu sangat kuat dan penilaian manusia terhadap materi. Mohon nasihatnya dan mohon doanya Ustaz agar kami bisa beristiqamah. Jazakumullah khairan. Demikian. Ya, ketika menjelaskan tentang kenapa kita harus mencintai Allah, ya, dan juga Nabi Muhammad SAW, lebih dari cinta kita kepada orang tua kita, termasuk ibu kita, juga kepada anak-anak kita, termasuk anak yang paling kita sayang, dan dari siapapun dan apapun. Para ulama menjelaskan bahwasanya sebab cinta seseorang kepada orang lain itu ada 3. Yang pertama adalah faktor fisik, kemudian yang kedua adalah faktor fisik itu yang lahir, ya. Kemudian yang kedua adalah faktor batin, yaitu misalnya ilmu dan akhlak. Kemudian yang ketiga adalah faktor jasa. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala saat menjelaskan hadis yang menjadi pembahasan kita tadi. Kata beliau, adapun fisik maka jelas Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memiliki fisik yang luar biasa, ketampanan dan kegahan yang luar biasa, suara yang indah, wibawa. Kemudian secara batin juga beliau adalah orang yang paling berilmu, yang paling bertakwa di antara kita. Maka selayaknya kita mencintai beliau karena 2 faktor ini. Ditambah faktor kita, faktor jasa. Sebagian kita berpikir mungkin jasa orang tua kita atau ibu kita lebih besar daripada jasa Rasulullah SAW. Itu salah. Karena sebesar apapun jasa orang tua kita kepada kita, maka itu hanyalah sebatas jasa dalam urusan dunia. Dan itu tidak berbanding apa-apa, tidak bernilai apa-apa jika dibandingkan dengan jasanya Rasulullah SAW yang telah menyampaikan kebaikan kepada kita, menyampaikan ilmu agama kepada kita, dan dengan ilmu itu, dengan hidayah itu, kita bisa selamat dalam akhirat kita. Maka jasa dalam urusan akhirat jauh lebih besar daripada jasa dalam urusan dunia. Kenapa? Karena kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Dunia ini hanya kecil saja. Bahkan kalau seandainya kita berpikir, tapi kan ayah saya, ibu saya juga ngajari saya sholat, ngajari saya ngaji, ngajari kami akhlak, ngajari kami karakter juga. Jawabannya betul, iya. Tapi itu semuanya adalah kelanjutan dari ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi yang pertama kali menyampaikannya dahulu, baru kemudian sampai kepada kedua orang tua kita, dan akhirnya diajarkan kepada kita. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ya, kalau kita merenungi ini, ya, maka kita akan sadar bahwasanya jasa Rasulullah SAW jauh lebih besar daripada jasa kedua orang tua kita. Dan tentunya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah yang memberikan semuanya. Allah yang menakdirkan untuk kita kebaikan-kebaikan ini. Dia yang memberikan kita rezeki, ya, dia yang menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini. Maka alhamdulillahi awalan wa akhirah. Segala puji bagi Allah di awal dan di akhir. Jadi kewajiban untuk mencintai Rasulullah SAW lebih besar daripada cinta kita kepada siapapun, termasuk kedua orang tua kita, termasuk ibu kita. Ini adalah sebuah akidah yang logis dalam Islam. Itu bisa dijelaskan.
Dan kalau kita sering-sering mengingat ya sirah Nabi Muhammad SAW, mempelajari sirah beliau, mengingat jasa-jasa beliau, maka kita akan selalu ingat bahwasanya memang beliau layak untuk dicintai. Hanya saja kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kita sering lalai dengan fakta ini. Kenapa? Karena kita jarang membaca sirah beliau, jarang membaca sunnah Nabi Muhammad SAW, jarang merenungi betapa besar jasa Nabi Muhammad SAW untuk kita. Nah, kalau kita sering ya diingatkan, ya hari ini kita belajar hadis ini, kita diingatkan lagi. Besok kita belajar sirah, kita ingat lagi jasa beliau kepada kita. Nah, itu akan semakin membuat fakta ini hadir di benak kita, sehingga kita lebih menghargai Rasulullah SAW, dan kita dengan senang hati ya, dengan iqtina ya, dengan puas secara ilmiah bahwasanya kita memang harus mencintai beliau lebih dari cinta kita kepada siapapun. Kemudian di antara yang bisa menjadi kiat ya, di antara kiat agar kita bisa mendapatkan cinta yang besar kepada Rasulullah SAW adalah dengan menyadari bahwasanya cinta kepada beliau lebih daripada cinta kepada orang lain adalah salah satu jalan untuk bisa merasakan manisnya iman. Kalau kita ingin merasakan manisnya iman, kalau kita ingin merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat, maka inilah kiat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang kalau terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan dengan 3 perkara itu manisnya iman. Yang pertama adalah an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana kita membenci kalau dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ini rahasianya. Yang kalau kita lihat semuanya adalah amalan hati. Cinta, cinta dan benci. Cinta yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada siapapun. Yang kedua mencintai orang lain karena Allah, ini juga cinta dalam hati. Yang ketiga adalah benci, kembali kepada kekufuran, dan itu juga adalah sebuah amalan hati. Itu rahasia agar kita bisa merasakan manisnya iman. Kemudian yang ketiga juga adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan akhlak yang mulia ini, agar kita bisa menjalankan kewajiban ini. Maka Nabi Muhammad SAW di antara doa beliau adalah Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk bisa mencintaimu dan mencintai orang yang engkau cintai, dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan kepada cintamu. Ya, karena cinta Allah adalah target kita semuanya. Cinta Allah adalah cita-cita dari kita semuanya. Maka kita harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehubungan dengan pertanyaan yang terakhir ya, kita bisa ringkas kiat agar kita bisa sampai pada level mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta kita kepada siapapun. Yang pertama adalah menyadari bahwasanya jasa Nabi Muhammad SAW jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita, termasuk jasa yang dimiliki oleh kedua orang tua kita, termasuk ibu kita. Kemudian yang kedua, menyadari bahwasanya mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada siapapun adalah sebuah kewajiban agama. Artinya, kalau kita tidak lakukan berarti kita berdosa. Kemudian juga itu adalah rahasia agar kita bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman dan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Dan yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi ketika ada masalah koneksi ya, saya sempat untuk merujuk tafsir At-Tabari rahimahullahu taala pada penjelasan beliau tentang firman Allah Subhanahu wa taala hatta ya'ti Allahu bi amrih
yang ada di surat At-Taubah ayat 24 ya, dan beliau menyebutkan yang dimaksud dengan bi'amrihi adalah Fathu Makkah, yaitu penaklukan Makkah. Maka dengan demikian maka ini adalah penafsiran yang benar ya. Sehingga saya koreksi penjelasan saya tadi, dan ini adalah penafsiran yang benar yang dijelaskan oleh para ulama tafsir termasuk At-Tabari rahimahullahu taala, bahwasanya ini maksud dengan hatta ya'ti Allahu bi amrih dalam surat At-Taubah ayat 24, sampai Allah datang dengan perintahnya atau datang dengan urusannya. Yang dimaksud dengan amr di sini adalah penaklukan Mekah ya. Demikian semoga Allah mengampuni saya atas kesalahan yang telah terjadi. Demikian wallahu taala alam. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya, dan alhamdulillah ada faedah tambahan tadi yang disampaikan di penghujung jawaban Ustaz. Semoga ini menjadi kebaikan dan juga manfaat bagi yang bertanya dan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Kami masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika seorang hamba tidak bisa melaksanakan sunnah secara kafah karena faktor lingkungan atau karena pekerjaan dan lain sebagainya, padahal di dalam diri ini ingin melaksanakan sunnah secara totalitas, apakah ini berpengaruh kepada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana menguatkan diri ini untuk bisa berpasrah diri sepenuhnya kepada Islam dan sunnah? Jazakumullah khair. Semangat untuk mencintai sunnah dan berusaha agar kita bisa istiqamah di atas jalan sunnah, juga agar kita bisa mengamalkan sunnah secara paripurna, ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri ya. Dan ketika kita sudah ada niat, yaitu berarti kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru sebatas azam ya, ingin ya untuk melakukan sepenuhnya, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. Nah, kalau nanti ternyata kita betul-betul mengamalkan sunnah itu dengan sempurna ya, yang kita merasa selama ini masih ada yang kurang di sana sini karena faktor pekerjaan kita ya, maka kebaikan akan berlipat ganda menjadi 10. Jadi teruskanlah untuk bercita-cita ya, dan wujudkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan ketika kita masih belum menjalankan ya beberapa amalan yang diperintahkan kepada kita karena faktor-faktor yang kita masih belum bisa hindari dan kita tinggalkan, maka hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha ya, kalau seandainya yang menghalangi pengamalan sunnah ya, sunnah di sini tidak hanya yang hukumnya sunnah ya, kalau yang hukumnya sunnah itu gampang ya, tapi sunnah juga mencakup yang wajib-wajib, karena yang maksud dengan sunnah di sini adalah lawannya bid'ah ya. Sunnah di sini bukan lawannya wajib, tapi ini adalah lawannya bid'ah. Maka yang sunnah ini termasuk mencakup yang wajib-wajib kadang-kadang. Jadi misalnya memelihara jenggot itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya bukan menjaganya hukumnya sunnah dan tidak wajib. Tapi sunnah di sini artinya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW dan hukumnya wajib. Nah, kalau yang menghalang kita adalah pekerjaan kita, maka hendaknya kita berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Berusaha untuk meninggalkan pekerjaan kita ya, karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan ganti dengan yang lebih baik insyaallah. Dan selagi kita belum bisa mendapatkan yang lebih baik, enggak masalah untuk bertahan di pekerjaan yang lama ya, sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya itu juga berpengaruh pada iman kita ya. Ketika kita masih berdosa, masih bermaksiat ya, tentunya poinnya tidak sama dengan orang-orang yang bisa sempurna dan kafah dalam menjalankan sunnah. Itu adalah sebuah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah mengetahui dari kita kesungguhan ya, diri kita untuk benar-benar kafah ya, kemudian juga kita beristighfar dan taubat saat kita belum bisa kafah, kita masih sesekali jatuh. Kalau Allah mengetahui dari kita kesungguhan dan keinginan kita, tekad kita ya, maka insyaallah itu juga adalah nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan disia-siakan, dan itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang masih kadang-kadang terjadi pada kita insyaallah. Demikian, wallahu a'lam.
Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan, dan kami masih memiliki waktu untuk memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV untuk satu pendengar atau satu pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Baik, halo. Iya, dengan Abu Eki nih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan Abu Eki di mana? Iya, Di mana, Pak? di Majalengka. Masya Allah. Silakan, Pak. Ahlan. Silakan pertanyaannya. Begini, tolong diberi contoh konkret, real, bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau saya umpamakan, saya mencintai anak saya. Iya. Itu kalau udah lama tuh kangen sekali pengen ketemu. Iya. Atau kalau ada harta makan apa, ingin sekali saya kirim untuk diberikan pada anak saya. Bagaimana nih? Konkretnya untuk cinta kepada Allah ya, Pak. Baik, insya Allah kita dapat pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Pak Eki di Majalengka. Silakan, Ustaz. Iya, perlu kita pahami bahwasanya mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta kita kepada siapapun. Ya, bukan berarti kita tidak boleh mencintai orang tua dan anak-anak kita. Jadi kita harus mencintai kedua orang tua kita, wajib. Kita harus mencintai anak-anak kita, mencintai keluarga kita. Tapi kadar cinta itu tidak boleh lebih dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya mungkin suatu saat kita akan dihadapkan pada ujian. Mana yang harus didahulukan antara cinta Allah dengan cinta kepada orang tua kita? Saya kasih contoh konkret ya, kalau Bapak bertanya tentang contoh konkret ya. Seorang pemuda yang mengenal agama Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, kemudian berkomitmen untuk mengamalkannya, dan bisa jadi cabang agama yang diamalkan ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ibunya melarang dia untuk mengamalkan hal itu misalnya. Maka di sini dia sedang menghadapi ujian cinta. Mana yang harus didahulukan? Apakah ridha ibunya atau ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kita katakan Anda harus mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan perintah yang wajib itu ya, dan mengabaikan larangan orang tua. Meskipun nanti tentunya kita akan berbuat baik kepada orang tua kita, menjelaskan kenapa akhirnya kita tetap menjalankan hal itu. Kita sampaikan kepada mereka dengan baik. Kita tetap berbuat baik kepada mereka, tapi tidak boleh mendahulukan cinta mereka di atas cinta Allah Subhanahu wa taala. Seorang remaja putri yang mendengar bahwasanya memakai hijab itu wajib, kemudian dia berkomitmen untuk memakai hijab itu di sekolahnya, juga dalam kehidupan sehari-hari ketika dia keluar rumah. Maka mungkin dia akan menghadapi larangan dari gurunya atau kepala sekolahnya mungkin. Nah, di sini remaja putri ini sedang menghadapi ujian cinta. Dia harus memilih mana yang akan dia dahulukan. Apakah cinta Allah dan Rasulnya, atau cinta dan penilaian dari kepala sekolah dan gurunya. Maka di sini tidak ada jawaban yang kedua. Jawabannya hanya satu, yaitu dia harus mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan mengalahkan cinta guru, kepala sekolahnya, anak-anaknya, bahkan orang tuanya. Ini adalah contoh konkret untuk menunjukkan apakah kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada orang lain atau belum. Adapun yang disebutkan oleh Bapak Abu Eki di Majalengka, bahwasanya kadang-kadang beliau begitu kangen dengan putra beliau yang dirantau, ya, kemudian beliau ingin mengirimkan masakan, makanan khas Majalengka atau Sunda kepada putra beliau. Ini tidak menafikan cinta kepada Rasulullah SAW. Silahkan dilakukan, nggak ada masalah. Kita harus mencintai mereka, bahkan mengungkapkan cinta kita kepada mereka dengan doa, dengan mengirimkan apa yang mereka sukai. Itu dianjurkan oleh agama kita. Tapi kita tidak boleh mendahulukan cinta kepada mereka di atas cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada kontradiksi antara apa yang disebutkan dengan apa yang kita jelaskan, ya. Maka keduanya bisa digabungkan.
Hanya kalau seandainya tidak bisa digabungkan sama-sama, maka kita harus mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya di atas cinta kita kepada guru-guru kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada kedua orang tua kita sendiri. Ya, demikian semoga contoh konkret yang kita bisa dapatkan dalam keseharian kita ini bisa membantu Bapak di Majalengka dan juga para pendengar sekalian untuk lebih dalam memahami hadis yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Nasihat bagi kita semua, dan demikian barakallahu fiik Bapak Ik, pertanyaan bermanfaat. Ini menutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, dan kami harapkan ikhtitam. Silakan Ustaz sebagai kesimpulan kajian kita sore hari ini. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengupas sebuah hadis yang agung, ya, sebuah pokok dalam agama kita, sebuah kewajiban dalam agama kita yang mungkin baru disadari oleh sebagian kita. Jadi wajib bagi kita untuk mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, dan itu adalah rahasia kesempurnaan iman kita. Maka jangan sampai kita ketinggalan untuk mewujudkan akhlak ini dalam diri kita. Demikian, wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.